Halo Sobat Kopi Film yang budiman, jumpa lagi dengan kami, Kopi Film Channel. Gue Ronald. Dan gue Yudi. Semoga kita selalu dalam keadaan baik ya. Oh iya, kok masih banyak yang belum subscribe? Ayo dong, ditekan tombol subscribe-nya. Kan gratis, Sobs. Dan yang sudah subscribe, terima kasih ya. Kalian memang hebat. Untuk film kali ini, kita akan dibawa ke dalam sebuah film yang berdasarkan kisah nyata. Film kayak gini tuh, pasti seru sobat. Dan film yang akan kita bahas berjudul Judas and the Black Messiah. Jangan lupa, siapkan cemilan dan kopinya. Seruput dulu. Kisah diawali dengan seorang pemuda yang sedang berjalan di kota Chicago di tahun 1968. Pemuda ini bernama O'Neil. O'Neil kemudian masuk ke dalam bar. Di dalam bar tampak para pemuda memakai topi baret hijau. Mereka dijuluki Crowns. O'Neil mengaku sebagai FBI dan memeriksa mereka semua. Rupanya O'Neil malah ketahuan kalau dia bukan FBI. O'Neil ingin mencuri mobil merah yang terparkir di depan bar. Tapi para anggota Crowns mengejarnya. Dan akhirnya O'Neil malah tertangkap polisi. Saat di kantor polisi, O'Neil bertemu dengan agen khusus FBI bernama Mitchell. Di sana O'Neil diinterogasi dan diberitahu masa hukuman yang akan diterima karena mencuri mobil dan menyamar sebagai polisi. Atau dia bisa pulang. Penasaran kan, kok bisa pulang? Scene kemudian berubah ke dalam sebuah acara kampus yang ternyata di sana banyak aktivis muda yang sedang berkumpul. Dalam acara tersebut dihadiri oleh wakil ketua organisasi The Black Panther bernama Fred Hampton. Dia berpidato tentang revolusi kepada para peserta yang hadir. Dia sangat bersemangat dan lantang saat berorasi. Di sana, Fred juga didatangi seorang gadis yang bernama Deborah. Sepertinya dia kagum sama Fred. Saat bertemu dengan Mitchell, O'Neil meminta mobil agar bisa semakin dekat dengan Fred. Dan pada suatu malam, O'Neil mengantarkan Fred dan kawan-kawan lainnya menuju sebuah bar. Mereka masuk ke dalam bar itu untuk mengenalkan tentang visi dan misi dari Black Panther. Fred sempat ditodong pistol karena kehadirannya ditolak di sana. Tapi rupanya ini merupakan cara Fred untuk bisa bertemu dengan ketua dari Crowns. O'Neil bertemu kembali dengan Mitchell di rumahnya. Di sana, Mitchell mencoba meyakinkan O'Neil bahwa The Black Panther itu hanya akan menebar kebencian dan teror. Pada saat itu, O'Neil ingin meminta bonus dari setiap informasi yang dia berikan kepada FBI. Di hari berikutnya, Fred dan kawan-kawan datang ke markas Crowns. Mereka akan bertemu dengan sang ketua. Di sana, tampak para anggota Crowns memegang senjata dengan jumlah pasukan yang banyak. Fred bisa bertemu dengan Steel, sang ketua Crowns. Fred menawarkan Crowns untuk bergabung dengan visi dan misi The Black Panther. Saat ketua Steel berbicara, tampak salah satu anggota Crowns mengenali O'Neil karena mencuri mobil temannya. Namun saat hendak berbicara, ditampar oleh sang wakil ketua karena lancang berbicara. Walau sang ketua merasa ragu, namun sepertinya dia memberi support dengan memberi senapan kepada Fred. You gonna need this. Judy rupanya merasa curiga dengan O'Neil karena kejadian di markas Crown. Dan Judy mulai menginterogasinya. O'Neil berkata bahwa dulu dia berpura-pura menjadi anggota FBI untuk mencuri mobil. Dan dia pun menunjukkan cara mencuri mobil yang akhirnya membuat Judy dan temannya percaya. Pada saat Fred sedang sendiri, Deborah yang akhirnya bekerja di tempat Black Panther datang ke ruang kerja Fred. Di sana rupanya timbul benih-benih cinta antara Fred kepada Deborah. Keesokan harinya, Fred dan kawan lainnya menuju ke markas Young Patriot untuk mencari banyak dukungan akan revolusinya. Di sana Fred sempat memberikan pidato singkat. Walau mereka kulit putih, tapi mereka juga bernasib sama dengan kelompoknya. Setelah dari sana, Fred dan kawan-kawannya juga datang ke markas Young Lord, yang merupakan kelompok yang berisikan orang-orang keturunan Puerto Rico. Akhirnya, The Black Panthers, Young Lord, dan Young Patriot membentuk koalisi Rainbow, di mana mereka berorasi tentang ketidaksukaan mereka akan tindakan semena-mena pihak kepolisian. Suatu hari, Fred ditangkap karena dituduh mencuri es krim seharga $70. Sebuah intrik dari pihak kepolisian untuk melemahkan organisasi mereka. Saat Fred dalam penjara, O'Neil pun naik pangkat menjadi kapten keamanan The Black Panthers. Suatu malam, O'Neil bertemu dengan George Sam, yang juga merupakan kapten keamanan The Black Panthers Chapter New Haven, di mana dia bercerita bahwa dia telah membunuh seorang pengkhianat dan membuangnya di dasar sungai. Saat Mitchell berada di kantor bersama atasannya, ternyata George Sam justru sang informan yang membunuh rekannya. Rupanya,
Hal ini justru didukung oleh atasannya. Dan ini membuat Mitchell bingung. Suatu malam, 2 orang petugas datang ke sebuah toko. Dan Jimmy yang melihat hal itu datang menghampiri mereka. Sesaat kemudian terjadi baku tembak antar mereka. Dan Jimmy terkena tembakan juga. Saat temannya Jack hendak menengok Jimmy di rumah sakit, dia tidak diizinkan oleh petugas polisi yang berjaga di sana. Jack justru membacakan orasi yang membuatnya diusir dari sana. Di hari berikutnya, tampak sejumlah polisi sedang berada di depan markas The Black Panther. Kehadirannya membuat Judy kesal, dan Deborah yang sedang hamil diminta untuk pergi meninggalkan markas The Black Panther. Kemudian, terjadi baku tembak di sana, dan markas The Black Panther dikepung oleh polisi. O'Neill justru pergi menyelamatkan dirinya sendiri, sementara kedua rekannya sedang baku tembak. Setelah Judy dan temannya menyerahkan diri, markas The Black Panthers diledakkan oleh polisi. O'Neill menelpon Mitchell dan dia meminta untuk berhenti menjadi informan FBI. Dia merasa tugasnya sudah selesai, karena Fred juga sudah dipenjara. Namun, Mitchell mengingatkan kembali hukuman yang akan bakal dia terima jika dia berhenti. O'Neill dan kawan-kawan Black Panther lainnya mencoba membangun kembali markas mereka yang terbakar, dan tampak Crowns pun datang membantu mereka. Agen Mitchell mendapatkan tekanan dari atasannya, di mana dia harus memanfaatkan peluang terhadap O'Neill lebih baik lagi. Fred akhirnya bisa bebas kembali karena berhasil naik banding. Dan disambut oleh Deborah yang sedang mengandung anak dari Fred. Mereka akhirnya menuju ke markas The Black Panther. Saat sedang merayakan kedatangan kembali Fred di markas, salah satu anggota mendapatkan telepon yang mengabarkan bahwa Jimmy meninggal dunia. Hal itu membuat Jack tampak emosional. Keesokan harinya, Fred berorasi di depan anggota Koalisi Rainbow dengan penuh emosi dan semangat. Ketika sedang bersemangat mengikuti orasi Fred, O'Neill melihat agen Mitchell turut hadir dalam acara itu. Pada malam harinya, Jack mendatangi rumah temannya Rex yang menjadi cleaning service di rumah sakit. Dia ingin menanyakan berita tentang Jimmy. Namun, rupanya Rex tidak mau memberitahu soal itu. Dan, tanpa sengaja, senapan yang dibawa Jack terjatuh. Hal itu sontak membuat Rex takut dan menelpon polisi. Kemudian Jack lari mencari tempat bersembunyi. Jack dikejar oleh polisi sampai di sebuah pabrik. Saat Jack berhasil membunuh salah satu polisi, dia pun diberondong tembakan oleh polisi lainnya dan mati. Beralih ke Fred, ternyata Mahkamah Agung menolak banding dari Fred, dan dia akan kembali masuk ke dalam penjara. Rupanya, atasan Mitchell tidak menyukai hal itu. Sepertinya, dia ingin Fred itu mati daripada berada dalam penjara. Pada malam harinya, O'Neill bertemu dengan Mitchell. Di sana, O'Neill diminta untuk membuat denah dari apartemen Fred. Hal itu membuat O'Neill bingung. Untuk apa? Bukannya Fred akan kembali ke penjara? Tapi sepertinya Mitchell mempunyai rencana untuk membunuh Fred. Awalnya O'Neill tidak mau untuk menggambar denah apartemen Fred. Namun, Mitchell mengancam akan membuka kedok O'Neill sebagai informan bila tidak menurutinya. Scene berganti di sebuah bar, di mana O'Neill yang tampak gundah dan gelisah duduk sambil minum. Dan tampak dia dihampiri oleh seorang bapak-bapak dengan dandanan nyentrik. Pria itu menyebutkan nama Mitchell saat menghampiri O'Neill. Dan dia memberikan sebuah serbuk untuk ditaruh ke dalam minuman Fred. Saat O'Neill mengejar pria itu, dia bertanya siapa dirinya dan untuk apa memberikan racun itu. Namun, pria itu mengatakan itu hanya akan membuat Fred mengantuk. Dan pria itu pergi sambil memberikan lencana palsu milik O'Neill yang dulu. Fred mendapatkan sejumlah uang dari Crowns agar dia pergi melarikan diri dari kejaran polisi. Namun, rupanya Fred tidak mementingkan dirinya sendiri. Dia memilih uang itu untuk digunakan membangun klinik daripada untuk biaya dia melarikan diri. Kemudian dia memberikan uang itu kepada anggotanya yang seorang dokter dan memintanya membangun klinik dengan nama Jack Winters. Sesaat kemudian, O'Neill menawarkan Fred untuk merefill minumannya yang akan ditaburi obat tidur. Setelah itu, O'Neill pergi dari apartemen Fred. Beberapa saat kemudian, pada saat semua anggota sudah tertidur, satu anggota Black Panther yang sedang berjaga pada malam itu melihat ada bayangan di luar pintu. Sepertinya ada sekelompok orang datang ke apartemen itu, dan dia mulai membangunkan kawan-kawannya. Tiba-tiba pintu diketuk, dan ketika dihampiri, langsung diberondong tembakan dari arah luar pintu masuk. Dan mereka semua ditembak oleh orang-orang yang ternyata dari pihak kepolisian. Seperti tidak ada rasa ampun dari mereka. Dan Fred yang sudah diberi obat bius,
tertidur pulas dan tidak terbangun walau sudah coba dibangunkan. Saat semua anggota Black Panther dikumpulkan, beberapa polisi masuk ke dalam kamar Fred, dan dia ditembak oleh petugas polisi yang masuk. Fred dibunuh dalam keadaan tertidur lelap dan tidak bisa melawan. Setelah kejadian itu, O'Neill diajak bertemu dengan Mitchell di sebuah restoran tempat biasa mereka bertemu. Di sana, O'Neill diberi uang dan kunci dari sebuah pom bensin di daerah Maywood. Rupanya, itu merupakan hadiah dari Mitchell untuk pengkhianatan yang dilakukan oleh O'Neill terhadap The Black Panther. Demikian alur cerita film Judas and the Black Messiah, sebuah kisah nyata pada tahun 60-an di Amerika. Seorang pemuda yang masih berusia muda mampu menyatukan visi dari berbagai kalangan masyarakat yang sampai membuat pihak kepolisian Amerika saat itu ketakutan. Jangan lupa ya untuk subscribe, komen, dan beri jempol like-nya. Sampai jumpa di alur cerita film lainnya. Seruput dulu.